Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabad. Di sini saya sebagai moderator, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah PPT yang berjudul penggunaan teknologi informasi untuk pendidikan agama Islam. Yang akan disampaikan yang pertama nanti Mbak Aina Sabitah, yang kedua Mbak Arum, dan yang ketiga Mbak Wahyu. Saya sebagai moderator akan mengiringi jalannya presentasi pada sore hari ini. Memasuki acara yang pertama, kita materi akan disampaikan oleh Mbak Aina. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Penggunaan teknologi informasi untuk pendidikan agama Islam. Sejarah perintisan. Wiper adalah perusahaan teknologi edukasi yang menyediakan fasilitas sistem pembelajaran daring. Dirintis pada tahun 2010 di London, Inggris oleh Fumihiro Yamaguchi. Saat ini Wiper telah beroperasi di 4 negara, yaitu Jepang, Indonesia, Filipina, Meksiko. Wiper merupakan perusahaan teknologi pendidikan yang memiliki tujuan untuk membawa pendidikan terbaik ke seluruh pelosok dunia dan bertujuan untuk menjadi bagian ekosistem pendidikan di Indonesia. Wiper memiliki tujuan untuk menyediakan, memperbaiki, dan mendistribusikan pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk menciptakan dunia di mana setiap anak diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan mendapat pengetahuan. Pendiri Wiper, Masayuki Watanabe, dan Fumihiro Yamaguchi sebagai CEO. Poin kedua, pendanaan. Wiper mendapatkan pendanaan awal Senron sebesar 400K dalam Atomico pada tahun 2011 dan pendanaan series A sebesar 3,6 M buka kurung 2,3 M tutup kurung dari Globis Capital Partners, Atomico dan Benesse in 2012. Perusahaan kemudian mendapatkan pendanaan sebesar 5,8 miliar dari Atomico, Benesse Holdings, dan Globis pada tahun 2015. Sebelum akhirnya diakuisisi 100% oleh perusahaan teknologi Jepang Recruit Holdings sebesar 39M di akhir 2015. Manfaat Wiper. Yang pertama, fleksibel. Manfaat ajaib yang pertama yaitu fleksibel. Maksudnya di sini kamu bisa belajar secara online tanpa adanya kekangan waktu. Pasalnya, belajar online memang tidak memberikan batasan khusus kapan kamu diharuskan untuk belajar. Dengan begitu, kamu akan sangat tertolong sekali dengan adanya belajar online ini. Kamu yang banyak kegiatan mulai dari mengikuti ekstrakurikuler, lomba, seminar, dan juga karya ilmiah akan membuat waktu belajarmu berkurang. Oleh karena itu, kamu tidak diwajibkan untuk mengikuti bimbingan belajar secara langsung karena akan membuatmu semakin lelah. Harus pergi ke tempat tersebut. Manfaat ajaibnya, kamu bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, dan juga tidak terkait dengan sesuatu lembaga
yang membuatmu terkekang. Dengan begitu, kamu dapat memaksimalkan belajar online-mu untuk bertanya tentang mata pelajaran yang belum kamu mengerti. Yang kedua, bersifat independen. Manfaat yang kedua yaitu belajar online ini bersifat independen. Hal ini maksudnya kamu bisa belajar kapan saja dan bebas bisa belajar dengan siapa saja kalau kamu mengikuti bimbingan belajar secara langsung. Kamu pasti harus membayar hanya untuk satu orang saja. Tapi kalau mengikuti bimbingan belajar secara online, kamu bisa belajar dengan siapa saja. Meskipun kamu belajar secara berkelompok, tidak akan ada yang melarang atau memarahimu. Belajar secara online ini bisa kamu nikmati dengan benar-benar. Bisa kamu pause ketika kalau materinya terlalu susah untuk kamu pahami. Yang ketiga, hemat biaya. Manfaat berikutnya yaitu belajar online ini lebih menghemat biaya. Dengan belajar online, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya berjuta-juta untuk mendatangi tempat bimbingan belajar. Kamu hanya butuh biaya yang ala kadarnya untuk mendapatkan materi dan juga mentor yang berpendidikan dari sang bimbingan belajar online. Kamu juga tidak perlu pergi ke tempat bimbingan belajar yang mana akan mengeluarkan uang transport, biaya untuk makan, dan uang jajan. Yang keempat, mudah menyimpan materi pembelajaran. Selain itu, belajar online juga memudahkan kamu untuk menyimpan materi pembelajaran yang diberikan oleh website tersebut. Yang kamu butuhkan hanya mendownload beberapa materi, entah itu dalam bentuk video, Word, PDF, dan lainnya. Lalu kamu tinggal menyimpannya secara aman di laptop atau komputer kamu. Selain mudah disimpan, mudah juga untuk dibuka kapan saja, di mana saja, dan bisa mengulanginya sesuka hatimu. Untuk memudahkanmu melakukan pencarian data, kamu dapat menyimpannya dengan memberikan folder sesuai dengan mata pelajaran yang kamu download. Dengan demikian, kamu tidak akan rugi mengikuti belajar online. Yang kelima, menjangkau lebih luas. Manfaat yang lain yaitu kamu bisa mendapatkan teman baru melalui belajar online ini. Di dalam sistem belajar online, ada sesi di mana para siswa bertemu melalui chatting yang menghubungkan antara siswa dengan sang moderator. Di sesi inilah kamu bisa berkenalan dengan teman baru meskipun melalui online. Teman-teman baru tersebut datangnya pasti bukan hanya dari tempat tinggalmu saja, tapi dari luar kota, bahkan nggak jarang juga dari luar negeri. Kamu bisa sharing tentang hal-hal yang susah, berdiskusi dengan mentor, dan mendapatkan kenalan baru. Selain lewat chatting, sang bimbingan online ini juga menyediakan forum khusus untuk berdiskusi. Yang keenam, motivasi yang berkelanjutan. Belajar online juga menyediakan sang mentor yang akan memberimu motivasi untuk tetap bersemangat dalam belajar. Kamu tidak perlu khawatir kalau tidak ada yang menyemangatimu, karena kalau kamu mengikuti belajar online, sang mentor tidak akan pernah bosan untuk memberimu motivasi. Kecanggihan teknologi semakin memudahkan kehidupan manusia, termasuk dalam hal pendidikan. Dengan hadirnya belajar online ini diharapkan para siswa dapat bersemangat lagi dalam belajar, sehingga dapat memajukan tingkat pendidikan di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pemateri yang kedua, Mbak Arum, waktu dan layar kami persilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Apa itu Twitter? Secara umum, Twitter merupakan startup edukasi yang cukup menarik. Perlu diketahui, Twitter memiliki 5 produk aplikasi, yakni Twitter Quiz, ThreadsS, Twitter Code, Gakumo, dan juga Twitter School yang kini bisa dinikmati dalam bahasa Indonesia. Twitter School merupakan platform penghubung antara siswa dan guru dalam pembagian tugas secara online. Layanannya diklaim sesuai dengan pelajaran yang diadaptasi dari kurikulum yang berlaku di Indonesia. Tak ada mata pelajaran yang umum ditemukan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS yang tersedia di Twitter School. Sesuai dengan keterangannya saat ini, Twitter hanya bisa dinikmati oleh siswa kelas SMA mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Twitter School dan pembagiannya. Twitter School memiliki 2 bagian, yaitu Twitter Schooling dan
yang disediakan untuk guru dan juga kurikulum yang dapat diakses oleh siswa. Secara singkat, Twitter Schooling memudahkan para guru untuk dapat mengirim tugas ke perangkat seluler milik siswa sekaligus juga dapat menyatukan perkembangan belajarnya secara online. Sementara itu, Twitter Schooling disediakan sebagai tempat siswa untuk mengerjakan dan mensubmit tugas yang diberikan. Dalam Twitter Schooling, siswa bisa mengkoleksi ragam tema yang dihargai dengan beberapa koin tertentu. Selanjutnya, manfaat bahasa Indonesia. Kehadiran Twitter School di Indonesia menjadi salah satu langkah pengembangan bisnis terbarunya setelah Twitter sempat memiliki pendapatan sebesar 5,8 juta US dollar dari jumlah investor, seperti yang dilaporkan oleh situs Tech in Asia pada Maret lalu. Dana investasi yang disimpan ini akan digunakan untuk memperluas sayapnya di berbagai negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bagi pasar Indonesia, Twitter yang mengusung konsep e-learning tidak sendirian. Sejauh ini, cukup banyak startup lokal yang hadir mengusung tema dan layanan yang kurang spesifik sama, yakni konsep e-learning yang dipadukan dengan fungsi belajar visual. Beberapa bahkan sempat kami bahas mulai dari kelas kita adu otak, hingga wisata yang fokus dalam bagi kalangan mahasiswa. Dari semua persaingan tersebut, jika disandingkan dari segi layanan umum akan menemukan hal yang kurang lebih sama dengan School, yakni pembelajaran interaktif secara online yang mengajak pengguna untuk berinteraksi sebagaimana mestinya dalam platform dari sosial. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pemateri yang terakhir, yakni Mbak Wahyu, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang kelebihan Kuiper video. Yang pertama yaitu kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, konten video sangat berkualitas dan dibimbing oleh para tutor terbaik dan berpengalaman. Yang ketiga, harga paket berlangganan sangat terjangkau. Yang keempat, materi dengan kurikulum nasional yang berkembang di Indonesia. Yang kelima, video yang disajikan lebih interaktif dan menarik. Dan yang terakhir yaitu konten soal yang disajikan sangat menarik seperti bermain game sehingga tidak membosankan. Yang ketujuh, dalam pembahasan materi video menggunakan rumus super atau sering disebut solusi Kuiper. Yang kedelapan, konten materi yang dituliskan di papan tulis terlihat sangat menarik dan tidak membosankan seperti sekolah. Terakhir, sering mengadakan kompetisi antar sekolah, mengadakan program Kuiper Video Challenge. Yaitu kekurangan Kuiper Video. Yang ke-1, materi yang tersedia hanya terbatas untuk siswa SMP, SMA, dan materi SBMPTN untuk saat ini. Untuk yang SMP pun masih terbatas, untuk kelas 9 saja, berbeda dengan konten belajar yang bisa diakses secara gratis. Sudah tersedia materi SMP dari kelas 7, 8, 9, dan SMA. Yang kedua, dari segi konten video, terkadang tulisan di papan tulis kurang jelas, terbaca saat penjelasan yang ditulis dengan ukuran kecil dengan materi sangat banyak, seperti saat penulisan materi matematika. Karena pengambilan gambar di video hanya menggunakan satu kamera saja, tapi materi yang dijelaskan di dalam video sudah disiapkan dan bentuk file PDF yang bisa di-download. Sekian dari kami, terima kasih. Dikembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan secara rinci. Kita memasuki agenda yang terakhir, yakni penutupan. Saya sebagai moderator mewakili dari kelompok 5 meminta maaf, memohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan ataupun terbelit kata dalam menyampaikan suatu hal. Saya sebagai moderator izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.